Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarif Hidayat, NIM saya 2018-53020 dari kelas Sistem Informasi Non-Reguler atau sore. Untuk part kedua ini saya akan membahas lanjut mengenai tahap audit sistem informasi dan COVID-5 dan implementasinya. Oke, laporan audit. Prinsip laporan audit yaitu adalah hasil audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan kliennya. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit. Agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Next, laporan audit itu sendiri terdiri dari satu, maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang ditetapkan dalam klien. Metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Yang keempat adalah pernyataan penjelasan hasil review. Pernyataan penjelasan hasil review maksudnya adalah permasalahan. Yang dimaksud itu adalah permasalahan dalam menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Temuan menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Kriteria atau standar menjelaskan mengenai pengendalian yang harus diterapkan oleh klien. Kondisi menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan terkini. Resiko menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkan pengendalian. Tanggapan manajemen menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Rekomendasi menjelaskan sasaran perbaikan implementasi pengendalian yang harus ditetapkan dalam kegiatan atau aktivitas klien. Acuan pelaksanaan audit yaitu adalah pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada satu yang kita bahas adalah COVID-5 ISO 17799.2/2005 best practice lainnya termasuk ISACA, Quaitless, CISA 2007, COSO, Sarbanes Oxley, dan SENS. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah satu, penyampaian kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner 1 adalah analisis pengelolaan teknologi informasi manajemen awareness. Kuesioner 2 analisis pengelolaan teknologi informasi teknologi kontrol diagnosis. Yang kedua adalah bisa wawancara. Yang keempat adalah observasi itu sendiri ada major application infrastruktur pendukung data center yang terdiri dari air conditioner, smoke detector, fire extinguishing, hidran, dan lain-lainnya. Ini maksud itu ya, hardware ya. Sistem informasi, database, internet, LAN and WAN, perangkat keras dan lunak, kebijakan dan standar operasional produser. Yang keempat adalah bisa melakukan studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan pelaksanaan audit bisa melalui pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Oke, kita masuk ke COVID. Apa sih COVID itu? Sejarah COVID itu ada sampai sekarang ada COVID-5. Yang COVID pertama mengenai audit pada tahun 1996. COVID kedua mengenai manajemen, ketiga mengenai government,
yang keempat adalah government TI, dan terakhir adalah government and enterprise. Ya. COVID itu sendiri kepanjangannya adalah Control Objective of for Information and Related Technology. Oke, kita bahas COVID. COVID apa sih COVID itu? COVID dirancang sebagai alat penugasan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka paduan tata kelola TI dan atau sebagai tools set pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknisi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Next, jadi COVID itu dapat memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas, sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi atau perusahaan. Dan siapa sih pengguna COVID itu sendiri? COVID itu sendiri digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penugasan teknologi informasi. COVID itu mempunyai sebuah kerangka kontrol TI atau IT. Visi COVID itu adalah sebagai model untuk penugasan IT. Untuk misi COVID itu sendiri adalah melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. COVID itu ada mempunyai framework. Frameworknya ada 3. Yang pertama adalah IT resource yang terdapat data, information system, teknologi, fasilitas, human resource. Yang kedua adalah IT process yang memiliki sub, yaitu plan and organize, perencanaan dan organisasi, acquire and implement, penggandaan dan implementasi, deliver and support, pengantar dan dukungan, monitor and evaluate atau pengawasan. Yang ketiga adalah business recruitment yang memiliki 1. Efektivitas, efficiency, confidentiality atau rahasia, integrity atau integritas, availability atau ketersediaan, compliance atau pemenuhan. Yang terakhir adalah information reliability. Kemudian COVID itu terdiri dari 4 domain. Yang pertama, planning and organization, delivery, acquisition and implementation, delivery and support. Yang terakhir adalah monitoring and evaluation. COVID framework IT process, plan of organization yang terdiri dari perencanaan dan pengorganisasian. Kita coba, topiknya adalah strategi dan teknik merencanakan visi, organisasi, dan infrastruktur. Dan memiliki pertanyaan adalah, apa etik dan strategi bisnis sudah diterapkan? Apakah proses sudah menggunakan secara maksimal sepertinya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memakai sasaran IT? Apakah resiko IT sudah dipenuhi dan diatur? Apakah mutu IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Acquire and implement, pengendalian dan implementasi, topik IT solution, perubahan dan pemeliharaan. Pertanyaan adalah, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proses baru dapat selesai tepat waktu sesuai dengan anggaran? Dan apakah sistem kerja baru dapat diterapkan dengan baik? Terakhir adalah, apakah perubahan yang dibuat tidak memperepotkan kegiatan bisnis yang tengah berjalan? Yang ketiga, deliver and support atau layanan dan dukungan. Topiknya di sini adalah layanan pengantaran dan dukungan. Dukungan proses penyusunan pengelolaan sistem aplikasi.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah proses IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Dan terakhir adalah apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah tepat pada tempatnya? Selanjutnya adalah monitor and evaluate atau kontrol dan evaluasi. Topik yang kita tarik adalah penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian, manajemen kesalahan, pengukuran pekerja. Pertanyaan adalah, dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa dioperasikan sesuai dengan yang diharapkan? Tujuan kerangka kerja atau framework COVID ada banyak ya. Yang pertama adalah mengamankan aset sistem informasi, aset safeguarding. Yang kedua adalah efektivitas sistem, tiga adalah efisiensi sistem, yang keempat adalah memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Yang kelima adalah menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Yang keenam adalah meningkatkan kehandalan reliability. Yang ketujuh adalah integritas data atau data integrity. Yang terakhir adalah menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas compliance. Standar poin pertanyaan dalam framework COVID. Oke, poin planning and organization atau PO. Seperti ini ada beberapa pertanyaan dari PO 1 sampai PO 11. PO 1 adalah menerapkan rencana strategi teknologi informasi. Yang sampai terakhir adalah PO 11 mengatur kualitas atau manajemen quality. Yang poin equation and implementation atau IA. Nomornya adalah 12 sampai 17. Kodenya AI1. Yang tadi itu PO dari 11 sampai 11, 1 sampai 11 itu PO, yang 12 sampai 17 adalah AI, equation and implementation. Yang pertanyaannya adalah identifikasi solusi-solusi otomatis, identify automated solution, sampai dengan pengaturan perubahan atau management change. Poin selanjutnya adalah delivery and support atau DS. DS ini dari nomor 18 sampai 30 ini ada dengan kode DS1 sampai DS13. Yang DS1 adalah menerapkan dengan menetapkan dan mengatur tingkatan pelayanan. Kalau DS ini cenderung ke pelayanan ya. Sampai terakhir adalah pengelola operasi atau manage operation. Selanjutnya adalah poin monitoring and evaluation atau ME ya, untuk nomor 31 sampai 34. Jadi kalau framework COVID itu dari angka 1 sampai 34 ya. Kodenya adalah ME1 sampai ME4. Yang pertanyaan adalah mengawasi proses, measure of proses, menilai kecukupan pengendalian internal, memperoleh jaminan independen, menyediakan audit independen. Next. Oke, kita lanjut ke model kematangan atau metode model. Model kematangan atau metode model digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan assessment oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien. Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi perusahaan atau organisasi sehingga dapat mengevaluasi sendiri menggunakan skala mulai dari level 0 atau non-existent hingga level 5 optimise. Kemudian seperti ini adalah model pemetaan atau metode model dari non-action. Sampai satunya adalah ini inisial 1, yang kedua adalah repeatable, 3 dividen, manage, dan optimal atau level 5.
arti simpelnya seperti ini. Kalau ini ada proses perubahan saat ini, yang ini ada proses pedoman standar internasional yang ada di 2 dan 3, yang ini ada praktek terbaik organisasi yang ada mau ke 3, yang final ada strategi perusahaan yang ada di 5. Ada artinya ya. Kemudian tingkat model kematangan sistem informasi. Untuk level tingkat 0 atau level 6 tidak ada proses atau tidak proses manajemen, tidak ada. Yang naik ke tingkat 1 adalah instalasi, proses bersifat ad hoc dan tidak terkoordinasi. Yang kedua adalah dapat diulang, proses mengikuti pola yang diatur. Yang ketiga adalah ditetapkan, proses dikomunikasi dan dikomunikasikan. 4 diatur, proses dimonitor dan diukur. 5 dioptimasikan, proses optimasi dan mengikuti standarnya. Ini adalah tabel kematangan. Level 0. Kriteria kematangan, kekurangan yang menyeruak terhadap proses apapun yang dapat dikenali. Perusahaan bahwa tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi. Level ke-1 adalah ad hoc atau initial. Terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus dicapai. Ini perusahaan sudah mengetahui ya. Tapi tidak terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlakukan secara individu atau per kasus. Secara umum, pendekatan pada pengelolaan proses tidak terorganisasi. Yang kedua adalah repeatable but intuitive. Kriteria kematangan adalah proses dikembangkan ke dalam tahapan prosedur serupa dan diikuti oleh unit berbeda untuk bekerja yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal atau komunikasi prosedur standar dan bertanggung jawab diserahkan pada individu masing-masing. Terdapat tingkat percayaan yang tinggi terhadap pengetahuan individu sehingga memungkinkan terjadi error yang sangat besar. Perusahaan sudah memberikan kepercayaan kepada individu atau karyawannya, tapi permasalahannya adalah kemungkinan ada error yang sangat besar. Yang tingkat atau level ketiga adalah dividend. Prosedur desentralisasi dan dokumentasi, kemudian dikomunikasikan secara melalui pelatihan. Prosedur tersebut harus diikuti. Namun terjadi penyimpangan yang tidak dapat dideteksi. Prosedur tidak lengkap, namun sudah memformalkan praktek yang berjalan. Level keempat adalah manajemen and measure. Kriterianya adalah seperti ini: manajemen mengawasi dan mengukur kepatuhan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses berjalan dengan adanya peningkatan yang konstan, optimalisasi, dan proses digunakan dalam batas waktu tertentu. Yang terakhir adalah tingkat optimis. Proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan dan permodelan kedewasaan dengan perusahaan lain. Teknologi informasi untuk memotivasi alur kerja, penyediaan alat untuk meningkatkan kualitas bisnis secara serta membuat perusahaan cepat beradaptasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tahap AUSI atau audit informasi dan materi singkat mengenai COVID-5 dan implementasinya. Saya Sari Widayat, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.